Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah. Suaranya kurang keras, selamat Paskah. Paskah pertama itu heboh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi suara kita mesti lebih keras. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kami jaminan yang luar biasa di dalam Kristus Putra-Mu yang tunggal itu. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Kristus Putra-Mu Engkau utus bukan saja mati tetapi Dia bangkit kembali. Dan di dalam kebangkitannya tersedia karunia rahmat berkat yang luar biasa bagi kami, yang sempurna, yang membuat hidup kami di dalam dunia ini terjamin sempurna di dalam kasih rahmat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah Tuhan tolong kami pada pagi hari ini, supaya waktu kami baca dan renungkan firman-Mu dan coba menyelami kepada makna Paskah ini, Roh yang memberi hidup itu memberikan kepada kami pengertian dan memberikan sukacita dan keteguhan di dalam hati kami dalam melalui dan menjalani perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita lihat kitab suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari dalam Surat Roma pasalnya yang ke-6, kita membaca ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Renungan ini semuanya sebenarnya diambil dari surat Roma ini pasalnya yang ke-6, dan kita baca ayat 5 sampai 11 untuk jadi bahan yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyukai firman Allah, dan berbahagia lagi yang melakukannya. Saudara dikasihi Tuhan, pada tahun 1945, fisikawan terkenal dunia Albert Einstein bersama dengan beberapa ilmuwan dari Chicago University yang terlibat di dalam Manhattan Project. Manhattan Project itu proyek rahasia, kalau saya nggak salah dipimpin oleh fisikawan lain dari universitas lain namanya Julius Oppenheimer. Mereka itu diberi tugas khusus oleh tentara atau pemerintah Amerika Serikat untuk menyiapkan suatu bom pamungkas untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua yang sudah memakan ratusan ribu korban tentara Amerika Serikat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setelah perang itu dia bangun lembaga itu, forum ilmiah itu bersama dengan kawan-kawannya yang terlibat dahulu. Dan mulai tahun 1947, Bapak Ibu, mereka itu membuat atau merilis setiap tahun apa yang disebut sebagai The Doomsday Clock. Pada waktu mereka rilis itu, bayangan mereka yang akan membawa kiamat atau doomsday bagi umat manusia itu adalah nuklir. Tetapi kemudian manusia punya kapasitas pengetahuan ini, terus berinovasi, mencari hal yang lebih baik, tetapi di saat yang sama di dalam hal baik yang diciptakan manusia juga tersembunyi kekuatan maut yang besar yang bisa menyusahkan dan merusak hidup manusia. Nah, karena itu setelah beberapa tahun
Saudara kasih Tuhan, bahaya yang akan mendatangkan kiamat bagi umat manusia itu mereka lihat bukan hanya nuklir, tetapi juga yang kemudian muncul dan sering kita dengar sekarang itu bencana iklim global salah satu. Nah, pada tahun 2020, 2021, 2022, selama berturut 3 tahun, mereka itu merilis berita atau prediksi seberapa dekat sih kita umat manusia dengan maut yang akan menghancurkan kita ini. Dan mereka katakan jarak antara kita sejarah manusia itu dalam 3 tahun terakhir itu dengan kiamat besar ini itu hanya 100 detik menuju pukul 00, mereka bilang begitu. Pukul 00 itu berarti habis semua sudah, nggak ada lagi. Nah, tetapi Tuhan dikasihi Tuhan, pada tahun 2023 Januari kemarin, tepatnya kalau saya nggak salah 23 atau 24 Januari, mereka rilis hasil analisis mereka tentang dekatnya peradaban manusia dengan kiamat yang diciptakan oleh manusia sendiri ini. Itu lebih maju 10 detik menjadi 90 detik. Kenapa mereka bikin begitu? Karena mereka menganalisis konflik yang sedang berkembang di antara Rusia dan Ukraina hari ini. Yang di dalamnya itu, saudara dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar konflik 2 negara. Hari-hari ini semakin kelihatan kalau Bapak Ibu sering dengar berita dari luar dan membaca analisis-analisis orang-orang yang memahami kejadian-kejadian di dunia internasional itu, bahwa sesungguhnya perang Rusia dan Ukraina itu adalah perangnya Rusia melawan Amerika. Amerika bersama dengan tentara-tentara atau pasukan negara-negara NATO yang memang saat ini tidak langsung berhadapan-hadapan dalam satu arti, tapi sebenarnya mereka juga sudah ada di sana diam-diam dengan bajunya tentara Ukraina. Nah, apa yang berbahaya dengan perang itu, saudara dikasihi Tuhan? Karena yang berperang ini adalah negara-negara yang punya bom nuklir. Dan bom nuklir yang dimiliki oleh umat manusia sekarang ini kekuatannya ratusan kali lebih hebat daripada yang jatuh di tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara, sekali siapa saja bisa pencet tombol dan meluncur peluru kendali berhulu ledak nuklir itu. Sekali bom itu jatuh akan dibalas dengan yang lain. Dan satu bom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sanggup membunuh begitu banyak nyawa. Tahun bulan Maret kemarin ini, 2023, akhir Maret, Badan Kesehatan Sedunia merilis data manusia yang mati karena pandemi COVID-19 itu 6,8 juta lebih manusia yang mati. Butuh 3 tahun COVID-19 bunuh 6,8 juta manusia lebih. Tapi sekali jatuh bom nuklir di kota-kota besar di dunia yang penduduknya rata-rata di atas 10 juta manusia, hampir 10 juta manusia itu sekejap lenyap. Lenyap sekejap. Tidak butuh 3 tahun Bapak Ibu. Sekejap langsung lenyap. Kiamat langsung di situ. Tapi kematiannya bukan hanya di situ Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kematian karena nuklir itu lebih berbahaya daripada COVID-19 karena dia akan berlanjut terus. Selain karena efek radioaktif yang menyentuh, menyiksa manusia dengan berbagai macam penyakit, yang paling mengerikan adalah jatuhnya bom nuklir itu akan menyebabkan terjadi bencana yang sangat ditakuti manusia sekarang, yang namanya perubahan iklim global. Karena ketika bom itu jatuh, maka yang akan naik ke angkasa itu adalah debu yang begitu banyak, sehingga langit itu akan menjadi gelap, cahaya matahari akan terhambat masuk ke bumi selama berbulan-bulan, dan itu bahaya besar bagi umat manusia. Kita akan diserang oleh iklim dingin yang begitu ganas, dan banyak orang akan mati. Biasanya yang mati duluan itu anak-anak dan orang tua, biasanya begitu. Matilah kita pada waktu itu. Umur-umur seperti saya ini 50 tahun ke atas sudah sebentar habis sudah itu setelah itu. Karena bencana dinginnya. Lalu kemudian bukan hanya itu, yang bara adalah karena matahari begitu terhalang masuk ke dunia ini, ke bumi ini, maka musim tanaman produksi bahan makanan manusia itu menjadi makin pendek. Dan di sini masalah besarnya.
dalam 3-4 tahun diprediksi oleh lembaga yang didirikan oleh Einstein ini akan musnah 2 miliar manusia. Produksi bahan makanan akan berkurang sampai 90%. Dunia akan dilanda kelaparan besar. Saudara dikasih Tuhan, sejak tahun lalu Dewan Gereja-Gereja Sedunia, kemudian Persekutuan Gereja-Gereja Reform Sedunia, Federasi Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, kemudian juga semacam Badan Gereja-Gereja Metodis Sedunia, itu sudah mendorong umat Kristen di seluruh dunia untuk berdoa baik-baik supaya konflik itu segera selesai. Supaya pembunuhan, perang itu segera selesai. Karena kalau terus berjalan sampai seperti hari ini, di titik sekarang ini, saudaraku, kita sedang berjarak hanya 90 detik dari bencana besar ini. Dalam hidup kita yang kita lihat di Indonesia, mungkin kita bilang, apa hubungannya dengan Indonesia, Pak? Di sini nggak ada perang. Hei, jangan bilang begitu. Bom nuklir yang jatuh di sana kita juga kena akibatnya. Jangan kita bicara kita nggak kena. Gunung Krakatau yang meletus tahun abad ke-19 awal itu, saudaraku, meletusnya di Indonesia. Tapi yang menderita mati banyak itu di Irlandia Utara. Karena abu yang naik ke atas itu menutup langit ini, sehingga musim dingin parah di sana. Kelaparan besar terjadi di Irlandia itu. Dan kemudian terjadi gelombang imigrasi besar-besaran ke negara Amerika pada waktu itu. Jangan bilang kita tidak kena masalahnya, kita akan kena masalah. Apalagi kita manusia yang biasa hidup di daerah hangat begini. Kita mungkin yang duluan akan mati. Karena kita nggak biasa dan rumah-rumah kita tidak diinsulasi dengan pencegah udara dingin masuk ke rumah. Habislah kita duluan. Saudaraku dikasih Tuhan, karena itu kita perlu berdoa. Dalam doa-doa kita setiap hari, Bapak Ibu, doa supaya perang itu segera selesai. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalaupun pada akhirnya perang itu terjadi, perang nuklir ini terjadi, dan manusia binasa di sana, tentu kita bisa dengar banyak penjelasan. Ada banyak orang yang bisa jelaskan, ini karena aspek militernya gini, psikologi pemimpinnya gini, penjelasan sejarahnya begini, penjelasan sosialnya begini, penjelasan ekonominya seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya pedoman di buku yang namanya Alkitab itu. Di dalam Alkitab itu sudah dikasih Tuhan dijelaskan bahwa sebab musabab dari bencana, persoalan yang disebabkan oleh manusia ini berpangkal kepada apa yang kita sebut di dalam Alkitab dengan namanya dosa itu. Dosa itu menguasai manusia begitu rupa. Di dalam kitab suci dikatakan di dalam Roma 3 ayat 9, saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini, disebutkan di situ, baik orang Yahudi maupun bangsa lain. Perhatikan kata-katanya itu, semuanya sudah dikuasai dosa. Dikuasai dosa itu artinya dosa itu menjadi penguasanya kita. Kita itu ada di bawahnya dosa. Kita itu nurut sama dosa. Dosa yang menguasai hidup manusia itu membutakan nuraninya, sehingga manusia itu kehilangan kepekaan kemanusiaan, lebih mementingkan harta, uang daripada nyawa manusia, lebih mementingkan glory, kebanggaan sebagai bangsa, kemenangan sebagai bangsa daripada nyawa manusia, hidup manusia, lebih mementingkan hal-hal yang untuk dirinya sendiri. Dosa itu membutakan dan menggelapkan moralitas manusia. Dosa inilah yang dipaparkan di dalam Alkitab. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, kita ketemu selalu dengan cerita dosa manusia, Bapak Ibu. Dan yang paling menyedihkan dengan dosa manusia itu adalah akibatnya yang paling awal itu terjadi di dalam rumah tangga manusia. Pertama, suami dan istri bermasalah. Tapi yang kedua, yang lebih tragis itu ya Bapak Ibu ya. Tragis itu. Pembunuhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan terjadi di medan perang. Bukan terjadi dalam situasi konflik antar bangsa. Ketika masing-masing orang pegang senjata dan ingin bunuh satu sama lain. Tidak. Dosa itu begitu jahatnya membutakan matanya Kain. Sehingga nggak bisa lihat ini. Orang yang dia bunuhnya adiknya sendiri. Saudaranya sendiri, saudara-saudara. Di dalam dirinya Habel itu ada darahnya dia, ada gennya dia juga. Artinya gen yang sama dengan dia dari ayah dan ibunya.
Nggak bisa lihat dia. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita baca dari perspektifnya Habel, dosa itu juga membutakan mata dia, membuat dia nggak sadar bahwa di balik ajakan ramahnya Kain ini, mungkin waktu itu Kain itu senyum, ayo kita main-main ke padang sana, jalan-jalan ke sana. Oh ya Kak, pasti dia senang mungkin. Dia nggak sadar bahwa di balik niat baiknya si Kain itu tersembunyi kebusukan yang dalam yang udah direncanakan baik-baik. Dan di tengah padang itu dia bunuh. Alkitab tidak catat di mana ditaruh jenazahnya, hilang. Dan ketika dia ditanya, lu adek mau di mana? Kenapa tanya saya? Sampai segitunya Bapak Ibu. Ini kakak yang harusnya jaga adiknya malah membunuh adiknya sendiri. Kalau Bapak Ibu maju ke perikop berikutnya di pasal 4 kitab Kejadian, ketemu dengan kisah lain. Bagaimana seorang namanya Lamek itu habis bunuh orang, bukannya nyesal telah hilangkan nyawa orang. Apa yang dia buat? Dia bikin nyanyian kepahlawanan. Dalam bahasa sastranya itu ode namanya. Dia bikin nyanyian dan dia panggil, istriku, sini dengar, tak ceritain. Saya berhasil bunuh orang ini. Gila manusia itu. Kalau kita maju terus lagi di dalam kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu ketemu orang yang namanya Saul, Raja Saul. Orang ini sudah dikasih Tuhan, begitu bencinya sama menantunya sendiri, suami dari siapa? Anaknya sendiri. Saking bencinya, saking cemburunya, dia kejar kemana saja Daud ada itu dicari, mau dibunuh. Sampai berkali-kali dia sendiri juga yang mau dibunuh. Apa tuh dapat kesempatan mau dibunuh oleh Daud. Tapi apakah Daud itu orang yang baik-baik saja, benar-benar semua? Enggak. Kisah jatuhnya dengan Batseba itu menurut saya disitulah kita ketemu dosa, liciknya dosa yang bisa masuk ke dalam hati, bahkan di dalam hidup orang yang disebut di dalam 1 Samuel 7 kalau saya tidak salah. Orang yang berkenan di hatinya Allah. Ini orang berkenan di hatinya Allah. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Man after God's heart. Laki-laki, pria yang hidupnya mengikuti hatinya Tuhan. Tapi di dalam manusia model begini nih, tersembunyi kelicikan jahatnya minta ampun. Dia lihat perempuan, dia mau ambil. Dan kemudian dia bikin cerita kepahlawanan di situ. Dia kirim, dia bisik sama Yoab, taruh dia di bagian depan, biar dia mati. Mungkin waktu itu ketika Uria datang, dihormati sebagai pahlawan bangsa, karena kematian itu juga menyebabkan kota yang sedang diserang oleh orang Israel itu akhirnya jatuh. Pulang disambut sebagai pahlawan bangsa, dimakamkan sebagai pahlawan. Tapi Daud juga menampilkan dirinya sebagai pahlawan. Dengan cara bagaimana? Nikahi jandanya, tentaranya. Ini jarak sosialnya tinggi Bapak Ibu. Ini tentara di bawahnya, ini tentara biasa. Nggak ada ininya mestinya. Nggak ada pangkatnya itu mungkin kalau kita bicara kebangsawanannya nggak level. Tapi Bapak Ibu rakyat yang bodoh itu nggak ngerti. Aduh hebat ini. Si man after God's heart ini. Jago banget dia. Hebat sekali. Sayangnya sama rakyatnya. Diambil jadi istrinya. Semua itu dia pakai untuk nyelubungin kejahatannya yang sangat mengerikan itu. Kalau kita maju ke Perjanjian Baru dalam kisah-kisah sengsara Yesus, bagaimana jahatnya dosa menipu Yudas sampai dia tidak tahu bahwa yang dia buat itu jahat sekali. Sampai Yesus kan pernah bilang sebaiknya dia orang yang lakukan ini sebaiknya nggak ada, kira-kira gitu. Jahat sekali. Jual gurunya dengan harga seorang budak. Gurunya itu loh, dihargai dengan harga seorang budak, dijual dengan uang seharga budak. Jadi guru ini yang dicari orang banyak ini, di matanya Yudas senilai dengan budak. Nggak gila tuh. Pilatus yang kemarin menghukum Yesus yang kita baca kisahnya dalam kisah-kisah kematian Yesus. 2 kali dicatat oleh Injil Lukas 23. Dia tahu persis Yesus itu enggak benar, enggak salah. Dia ngomong sama mereka, enggak salah orang ini. Enggak salah. Tapi dia punya power sebenarnya untuk lepaskan Yesus. Tapi dia enggak lakukan.
Dosa itu Bapak Ibu melemahkan keberanian orang-orang berkuasa, sehingga mengambil kebijakan, membuat aturan, membuat langkah yang merugikan, menyusahkan hati banyak. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia sudah ngalami yang gini-gini, Mas. Pilatus banyak di zaman sekarang ini, saudara. Orang-orang punya power, tapi karena dosa membutakan matanya, gak berani ngambil tindakan, menegakkan yang benar, membela yang seharusnya dibela. Malah orang Kristen diperlakukan gak adil. Gereja kita ditutup, banyak tempat di Indonesia seperti itu. Soalnya kasih Tuhan, apa sih semuanya ini dosa? Maut dan dosa itu Bapak Ibu kemudian, itu menjadi apa yang saya sebut sebagai dua saudara kembar, kalau boleh bilang, dua rekan kerja. Di dalam puisi Paradise Lost, John Milton menulis itu di abad ke-17, dia gambarkan dosa dan maut itu sebagai punya hubungan kekerabatan. Dia gambarkan di dalam buku keduanya di Paradise Lost itu, bahwa iblis itu tidak tahu bagaimana dalam pemberontakannya melahirkan seorang perempuan namanya dosa. Lalu perempuan yang namanya dosa, anaknya sendiri dia perkosa, dan lahirlah apa yang namanya maut. Milton hanya mau menggambarkan kepada kita, kepada masyarakat yang masih buta huruf banyak pada zaman itu, bahwa antara dosa dan maut itu ada koneksi yang begitu dekat, sehingga di mana ada dosa, ya, di situ pasti ada maut. Di mana ada maut, di situ pasti ada dosa. Alkitab dengan teras mengatakan begitu kan, sebab upah dosa ialah maut, pasal 6 ayat 23, ayat yang terakhir dari pasal yang kita baca ini. Atau di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 ada tulisan maut, sengat maut itu ialah dosa. Di mana saja mereka jalan bersama. Dan di hadapan dua musuh besar ini Bapak Ibu, kita manusia enggak berdaya. Kompleks pemakaman yang ada di tiap kota dan desa itu adalah bukti nyata ketidakberdayaan manusia melawan maut. Sementara kejahatan demi kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, itu juga adalah bukti nyata manusia yang gak bisa kendalikan, gak bisa contain, gak bisa kurung yang namanya dosa. Jangan keluar dan melakukan banyak hal. Manusia sudah berupaya di sepanjang zaman sejarahnya manusia ini. Dan yang paling menjadi seperti legenda lah gitu. Ketika abad ke-18 manusia memberontak terhadap Allah, mulai berpikir bahwa manusia itu dengan pikirannya sendiri dia bisa naklukkan segala sesuatu. Manusia percaya kepada kekuatan rasionya dan dia yakin dengan kekuatan rasio yang baik ini kita bisa bikin peradaban, kita bisa kurangi kemiskinan, kurangi kejahatan, kurangi kemalangan, kurangi hal-hal yang baik. Manusia pikir dengan ilmu pengetahuan bisa atasi ini semua. Dan pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 orang begitu optimis Bapak Ibu. Orang begitu optimis, Tuhan itu sudah dianggap sudah di luar sana. Dunia ini urusan kita sudah. Manusia sudah dewasa, mereka bilang begitu. Dalam salah satu bahasanya filsuf ateistik namanya Nietzsche. Manusia sudah dewasa. Manusia sudah bisa urus dirinya sendiri, tidak butuh Tuhan. Tuhan itu sudah jadi kakek-kakek tua yang duduk di kursi goyang gitu-gitu aja, nggak ada lagi urusan dengan dunia ini. Kita dengan ilmu kita bisa urus semuanya dengan baik. Tapi bencana datang pada abad ke-20 awal Perang Dunia Pertama. Di situ seluruh optimisme Barat hancur lebur. Semua orang berpikir hancur lebur. Saudara jangan heran, jangan lupa. Pada masa-masa itu misionari datang ke dunia ketiga, Indonesia, Tiongkok dan lain-lain, mereka datang dengan pikiran yang sama. Mereka pikir bahwa dengan bawa ilmu, dengan bawa peradaban Barat ini bangsa akan jadi lebih baik. Tapi juga tidak. Perang Dunia Kedua lebih parah daripada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu yang terlibat perang dominan dari negara-negara Kristen yang sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus sebelum nembak orang. Sama-sama kalau dia Katolik bikin tanda salib sebelum nembak orang. Orang Kristen yang berperang. Tapi di Perang Dunia Kedua ketika peradaban Asia sudah berkembang, muncul bangsa Asia lain yang namanya Jepang. Muncul bangsa-bangsa lain juga ikut perang.
Semua optimisme tentang pendidikan, kemajuan ilmu, teknologi habis total, dan itu yang membuat Einstein itu gemetar sebenarnya, dan dia menyesal menurut cerita. Dia menyesal terlibat dalam proyek itu. Ilmu pengetahuan itu nggak bisa selamatkan manusia. Nggak bisa selamatkan kita dari maut, nggak bisa selamatkan kita dari dosa. Hubungan darah nggak bisa. Ikatan persaudaraan nggak bisa. Bahkan kejahatan yang paling buruk terjadi di dalam relasi keluarga. Undang-undang, hukum, peraturan nggak bisa. Lalu siapa yang bisa? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lepaskan manusia, lepaskan seluruh umat manusia dari dua musuh besar ini, dari maut, dari dosa. Dengan cara apa Tuhan Yesus lepaskan kita dari maut dan dosa? Dari teks yang kita baca itu, saudara dikasih Tuhan, nomor 1, Dia lepaskan kita dari maut dengan melucuti kekuasaannya maut ini. Dan bahkan bukan hanya lucuti, Dia menjadi penguasanya maut dan kerajaan yang dipimpin oleh maut yang namanya dunia kematian atau kerajaan kematian, kerajaan maut. Saudara dikasih Tuhan, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-9, di situ disebut di sana, bagian akhir ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit itu, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi, no more, tidak lagi berkuasa atas Dia. Maut itu tidak lagi berdaya atas Dia. Tetapi bukan hanya tidak berdaya atas Dia di sini. Jadi di sini sebenarnya dalam teologi itu kita ketemu dengan yang namanya humor sebenarnya, satir. Jadi maut itu seolah merasa menang dia. Waktu dia mematikan Tuhan kita di kayu salib, oh dia rasa menang. Dia tampil begitu perkasa, bahkan anak Allah, firman yang dikirim dari Allah itu mati di salib. Dibuat mati sama dia di situ. Begitu garang dia, begitu ganas, tidak bisa dilawan. Tapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Jadi dia itu seperti merasa sudah menang, mungkin lagi pesta-pesta kali. Tahu-tahu Yesus bangkit dan dia kaget sekali. Dia tidak punya kekuatan untuk menguasai Yesus. Kerajaannya tidak bisa kurung Yesus. Yesus bangkit. Yesus kalah. Yesus menang atas dia. Dia kalah. Tapi bukan hanya dia kalah. Yang terjadi yang lebih jauh adalah Yesus itu membalik keadaan. Dari tadinya dia terlihat dikalahkan oleh maut. Alkitab mengatakan dia menjadi penguasanya atas maut. Dan bahkan penguasa atas kerajaan kematian, atas kerajaan maut. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-18. Yesus bicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia beritahu di awal sekali kitab itu kepada Yohanes dan penerima suratnya itu dari jemaat yang terima itu, yang diancam oleh kematian di mana-mana. Dia mengatakan kepada mereka, aku bangkit, dan aku bangkit, aku pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Segala kunci maut, segala kunci kerajaan maut, dia yang pegang. Apa artinya itu? Itu artinya dia yang berkuasa sekarang atas maut. Di salib itu dia kalah. Sekarang dia balik keadaannya. Dia yang menjadi penguasa atas maut. Dan itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, ketika kita mati, kematian kita itu bukan ditentukan oleh maut dan kekuatan maut. Bukan. Karena Yesus Kristus yang menjadi penguasa atas maut dan kerajaan maut, maka mati hidupnya kita ditentukan oleh Tuhan Yesus, bukan kita, bukan siapa lagi yang lain. Itu yang nanti ditegaskan oleh Rasul Paulus dan dibukukan, dibicarakan dan diawali di dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan jawaban nomor 1, apa sih yang menjadi penghiburan kita orang percaya di dalam dunia ini? Bahwa hidup dan matiku ini adalah milik Tuhan. Itu artinya yang menentukan kita hidup dan mati Tuhan. Dan kalau kita nanti mati, kita bukan mati pergi kepada maut, tinggal di dalam dunia orang mati, tidak ke sana kita. Paulus di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 5 mengatakan, ketika kita mati,
kita menetap pada Tuhan, pakai bahasa itu, tinggal bersama Tuhan. Filipi 1 ayat 23, ketika dia bicara tentang dirinya, aku lebih suka diam bersama dengan Tuhan. Kita bukan pergi kepada maut dan dikuasai oleh maut dan tinggal dikurung dalam dunia kematian. Kita mati karena Yesus yang berkuasa atas hidup kita dan mati kita. Maka waktu kita mati sekalipun, kita di dalam tangannya Tuhan. Karena Dia sekarang yang berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia memberikan kepada kita suatu hidup yang dari jenis yang saya sebut, dari jenis yang gak bisa dikuasai oleh maut. Dari jenis yang gak bisa dibinasakan oleh maut. Jenis hidup yang macam itu disebut oleh Paulus sepintas di dalam ayat yang keempat bagian yang terakhir, ketika dia mengatakan hidup yang baru. Hidup yang baru itu yang dikaruniakan kepada kita. Keseluruhan pasal 6 ini Bapak Ibu, tema besarnya sebenarnya adalah mau menggambarkan kepada kita bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Dia, kita itu disatukan dengan Dia begitu dalam, begitu rupa. Sehingga kita menjadi satu dengan kematian dan juga menjadi satu dengan kebangkitan. Kebangkitan itu hidup. Karena kita hidup dengan Tuhan, kita memiliki suatu hidup yang baru dari jenis yang tidak pernah ada sebelumnya. Dari jenis yang tidak dimiliki oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang kita miliki dalam Yesus itu adalah jenis yang dipakai dalam bahasa asli Alkitab itu sama sekali nggak ada presidennya, nggak ada contohnya sebelum, nggak pernah dialami orang sebelumnya. Ini jenis hidup yang dikasih Tuhan kepada kita. Dan jenis hidup yang seperti inilah yang dibicarakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Berkali-kali dia sebut dengan istilah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini dia jelaskan di dalam pasal 10 ketika dia bicara tentang gembala, perumpamaan tentang gembala yang baik. Aku berikan hidup yang kekal, dia bilang begitu di dalam ayat yang ke-28 kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa itu artinya hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang menerima ini dari Tuhan, itu tidak akan rusak, tidak akan hancur, tidak akan lenyap, tidak akan mati. Dan ini yang akan dia jelaskan lebih jauh di pasal 11 Injil Yohanes. Ketika dia bicara kepada Marta yang sedang sedih, bahkan menyesali, Tuhan, kenapa lu datang sekarang? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya Tuhan. Dia udah mati tuh. 4 hari. Jenazahnya udah membusuk itu. Gak ada gunanya. Tapi yang menarik caranya Alkitab dan caranya Yesus menunjukkan betapa dia berkuasa atas maut ini. Dan bahwa hidup yang dia berikan kepada orang yang percaya kepada itu bukan hidup yang bisa dibinasakan begitu rupa oleh maut. Dia berdiri di depan makam itu dan kepada Marta dia katakan, hei Marta, dengar baik-baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan mereka yang hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Di dalam kata-kata Yesus itu kita bertemu dengan penjelasan lebih jauh tentang hidup yang gak bisa dibinasakan ini. Saudara kasih Tuhan, tubuh kita bisa mati seperti tubuhnya Lazarus. Tetapi hidup yang Tuhan kasih dan Tuhan miliki ini, karena dia melekat dengan Tuhan seperti yang disebut dalam ayat yang ke-8, kita hidup dengan Dia, bersama dengan Tuhan, terkoneksi begitu rupa dengan Tuhan, tidak bisa dilepaskan. Karena kita koneksi dengan Kristus yang bangkit, yang setelah bangkit dia tidak bisa dikuasai oleh maut. Hidup ini, tubuhmu bisa mati, tetapi hidupmu tidak akan bisa dibinasakan. Dan kalian yang masih hidup, dia bilang, kamu juga tidak akan mati selama-lamanya. Yang dia bicarakan di situ, kamu tidak akan terpisah dari Allah karena engkau ada memiliki hidup yang spesial ini, hidup yang khusus ini. Nah saudara, karena kita masih hidup di dalam tubuh seperti ini, tubuh yang disebut di dalam 1 Korintus 15
sebagai tubuh yang berasal dari debu dan tanah, tubuh yang menjadi bagian dari darah dan daging, tubuh yang disebut dalam 1 Korintus 15 di perikop yang kedua, di dalam perikop yang ketiga ya, di dalam 1 Korintus 15 itu, sebagai tubuh yang alamiah disebut begitu. Tubuh ini bisa rusak, tubuh ini bisa mati. Dan di dalam tubuh kita yang sekarang ini, kita bertemu dengan kenyataan maut yang menguasai manusia ini. Tetapi Tuhan dikasih Tuhan, hidup yang ada di dalam diri kita tidak bisa dibinasakan. Tubuh ini akan mati suatu hari, dan memang dia harus mati. Dan setelah mati, pada hari ketika kita dibangkitkan dari kematian, di situ tubuh yang baru, yang disebut oleh Paulus itu dalam rupa sorgawi, tubuh yang dari surga, tubuh yang tidak binasa, tubuh itu yang akan disatukan dengan hidup yang baru yang Bapak, Ibu, dan saya sudah miliki sekarang dalam Kristus. Disitulah baru terjadi seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 54-55 1 Korintus 15. Terpenuhi janji Tuhan yang luar biasa. Maut ditelan dalam kemenangan Yesus. Disitulah maut sempurna kalah dengan kita. Sekarang dia masih punya semacam kekuatan dengan kita karena badan kita ini bisa mati. Tapi nanti setelah peristiwa kebangkitan orang mati, sudah kasih Tuhan, di sana sudah tidak bisa lagi dia berkuasa apa-apa. Di situ kita sempurna memiliki kemenangannya Kristus. Karena baik hidup yang diam di dalam diri kita, di dalam badan ini, dan badan kita sendiri tidak bisa lagi takut oleh maut. Ini yang Tuhan kasih dengan bangkitnya Yesus. Dia beri kita hidup bersama dengan tubuh yang bisa mati ini, ada hidup yang tidak binasa. Dan hidup yang tidak binasa ini, ketika nanti tubuh ini digantikan dan yang baru, tidak bisa dikalahkan. Yang ketiga, yang dibuat Yesus untuk menolong kita lepas dari dosa. Dia memberikan kepada saya dan saudara hidup yang tidak lagi dikuasai dan diperhamba oleh dosa. Itu yang sebenarnya mau dia coba uraikan di dalam pasal 6 ini. Menjawab pertanyaan sebagian orang yang berpikir, boleh nggak sih kita setelah percaya Tuhan itu terus bikin dosa? Dan Paulus katakan, no way, gak bisa. Gak bisa. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dijadikan satu dengan kematian Yesus. Dan menjadi satu dengan kematian Yesus berarti kita sudah mati bersama dengan dia. Dan yang mati itu apa? Dia jelaskan di dalam ayat yang ke-6. Yang mati itu adalah manusia lama kita. Suatu jenis hidup yang dimiliki sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Itu udah mati. Dan manusia lama ini ada di dalam status budaknya dosa, pelayannya dosa, hambanya dosa. Dan status ini, posisi ini baru berhenti kalau manusia itu mati. Sama seperti budak dalam kehidupan orang di zaman kuno itu. Dia sudah berhenti jadi budak kalau dia udah mati. Atau dibebaskan oleh tuannya. Tapi dalam kasus dosa dan manusia, dosa tidak pernah lepaskan kita. Tidak ada namanya pengampunan dosa dari dosa. Tidak ada. Dia akan kurung kita, pegang kita, sampai ada pihak yang lebih kuat dari dosa ini. Untuk melepaskan kita, baru kita lepas. Dan kelepasannya itu terjadi dengan kematian Kristus. Kematian Kristus dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-10. Kematian terhadap dosa. Dengan matinya kita bersama Yesus, kita mati selesai dengan dosa, putus hubungan dengan dosa. Tetapi di sini yang luar biasa. Kita enggak hanya mati, tapi dia hidupkan. Dan dengan dihidupkan kembali dengan Kristus ini, saudaraku, kita hidup seperti disebutkan dengan ayat 8 tadi juga. Kita hidup dengan dia. Hidup bersama dia. Dan kalau hidup bersama dengan dia, bersama Yesus, maka hidup kita itu harus sejalan dengan hidupnya Yesus. Dan hidupnya Yesus seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 9, 10, dan 11. Adalah hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Allah. Kehidupan bagi Allah. Jadi dengan dihidupkan bersama dengan Kristus yang bangkit ini, saudaraku, di dalam iman, sekarang ini kita, saudaraku, sudah hidup bersama dan Kristus dibangkitkan secara spiritual itu. Maka kita dibawa ke dalam suatu relasi baru dengan Allah. Bukan lagi budaknya dosa, hambanya dosa, pelayannya dosa, pelayan kejahatan, bukan. Sekarang kita hidup dijadikan di dalam ayat 18, ayatnya yang ke-20, dia bicara, kamu sekarang adalah hambanya kebenaran, adalah
hambanya Allah, budaknya Allah, budaknya kebenaran. Itu sebabnya mengapa tidak bisa lagi orang Kristen setelah dia percaya Tuhan, setelah dia diselamatkan, dosa lagi, tidak bisa. Karena itu sudah nggak cocok dengan dirimu. Karena kamu sudah dimerdekakan dari situ. Itu sebabnya mengapa di ayat 11 dia dorong kita yang membaca surat ini dan kita semua yang percaya kepada Yesus. Kamu harus lihat dirimu sekarang ini sebagai orang yang bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup untuk Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini kebenaran luar biasa. Kita hidup untuk Allah, kita diikat baru dengan Allah. Bukan seperti dalam hubungan kita dengan dosa, kita nggak berdaya. Di dalam hubungan kita dengan Allah, kita diberdayakan, kita dimampukan untuk melakukan dan menjalani hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dikasih Tuhan, memiliki Kristus yang luar biasa yang melepaskan kita begini, lalu dalam hidup ini kita mesti bagaimana? Apa yang harus saya jalani? Apa yang harus Bapak, Ibu, dan saya harus kerjakan supaya menjadi terbukti di depan manusia, di depan semua orang, bahwa engkau dan saya ini memang betul-betul sudah bangkit bersama Kristus yang bangkit. Bahwa engkau dan saya itu sudah hidup dengan Tuhan. Bahwa engkau dan saya itu sudah punya hidup yang baru, yang dimungkinkan oleh kebangkitan Kristus ini. Apa yang mesti saya tampilkan dalam hidup ini? Yang nomor satu, Bapak yang dikasih Tuhan, yang harus saya dan saudara tampilkan adalah kita tidak perlu lagi takut kepada maut dan kematian. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita mungkin perlu takut sama kematian dan maut. Tetapi sekarang kita tidak perlu takut sama maut dan kematian. Yang harus kita takuti, menggunakan kata-kata Yesus, jangan kau takut sama itu. Waktu itu dia bicara tentang manusia. Yang harus kau lebih takut itu adalah kepada Dia yang bisa membunuh baik badanmu maupun jiwamu. Itu Allah. Tapi dalam konteks kebangkitan seperti ini, saudara, kita tidak perlu takut lagi kepada kematian dan maut. Karena maut dan kematian bukan lagi pemilik dan penguasa atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya mati, hidup itu karena Tuhan. Karena keputusan Tuhan. Bukan karena maut atau kematian. Dan karena kita tidak perlu takut lagi, maka sudah dikasih Tuhan, kebenaran ini menghibur banyak orang percaya untuk memberikan hidupnya, tenaganya, waktunya, dan bahkan menaruh nyawanya itu dalam resiko-resiko yang bisa membuat mereka mati demi untuk kepentingan Tuhan. Karena percaya bahwa maut itu tidak lagi berkuasa atas mereka, orang yang percaya, banyak orang percaya di sepanjang sejarah gereja ini, saudaraku, tidak takut dengan kematian. Sejarah para martir itu membuktikan dengan baik, saudara. Kalau Bapak Ibu suka baca cerita-cerita hidup orang Kristen yang dengan penuh keyakinan berani hadapi kematian demi imannya pada Kristus, itu mereka nggak takut dengan kematian. Karena mereka tahu hidup dan mati mereka seperti disebut oleh Roma 14, miliknya Tuhan, bukan milik siapapun. Tadi pagi saya cerita ada 4 orang misionaris yang pernah melayani di, kalau saya nggak salah di Guyana atau Ekuador, yang melayani suku Indian Aucas yang terkenal tuh suka bunuh orang, makan orang. Udah banyak misionaris yang datang ke sana itu dibunuh. Mereka nggak suka dengan orang asing. Dan kemudian ada 4 orang lulusan Wheaton College, salah satu 2 orang yang saya ingat namanya, yang tadi pagi saya lupa sebut namanya. Satunya tuh James Elliot. Kemudian yang kedua itu Nate Saint. 4 orang muda baru nikah, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, mengabarkan Injil ke suku itu. Mau dipikir dan akal sehat, Bapak Ibu, nopo pergi sana itu? Apa nggak ada orang tempat lain tak? Masih muda, umur masih banyak. Kalau dia mau jalani hidup baik-baik mungkin bisa tua. Tapi mau pergi ke tempat yang sudah terkenal, tidak terima orang asing, udah terbukti bunuh orang. Kalau datang ke sana pasti dibunuh. Tapi orang-orang ini dengan hati yang begitu yakin pada Tuhan, yakin Tuhan panggil untuk kabarkan Injil ke sana. Pergi mereka ke sana, dan memang betul terjadi, dibunuh. Dalam kisahnya itu, Jim Elliot itu sempat mau nembak sebenarnya, ketika diserang oleh tentara suku Indian Aucas, ketika mereka
terdesak di pesawat terbang mereka itu, tidak bisa jalan-jalan, atau tidak bisa. Dia sudah angkat senjata kata menembak, tapi kemudian dia turunkan. Karena dari awal dia sudah janji, dia tidak akan nembak. Dan kemudian ditombak, mati dia di sini. Tidak ada kabar beberapa hari, baru kemudian ketika dicari oleh tim khusus Amerika, ketemu mereka sudah mati. Tanyanya kan, kegilaan apa itu yang ada di kepala mereka? Udah tahu tuh tempat begitu. Karena percaya ini Bapak Ibu, hidup dan mati kita miliknya Tuhan. Karena ini miliknya Tuhan, makanya Jim Elliot menulis dalam salah satu baris di buku hariannya, adalah suatu kebodohan kalau manusia itu mencoba mempertahankan apa yang bukan miliknya. Sungguh bodoh manusia mencoba mempertahankan apa yang bukan miliknya. Itu bodoh dia bilang. Dia tahu hidup dan matinya milik Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh maut dan kematian. Dia pergi dan dia tidak merasa itu keputusan yang bodoh. Dan memang betul Bapak Ibu, kematian 4 orang itu seolah menjadi cahaya yang kemudian membuka hati orang-orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Anak atau orang yang bunuh itu namanya Min Kaye dalam nama orang itu, yang nombakin si Jim Elliot. Dia percaya Tuhan kemudian. Dia percaya sama Yesus setelah kejadian itu. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, kalau kita betul-betul yakin Yesus itu adalah penolong pelepas kita dari maut dan dosa, apa yang mesti kita buat? Yang kedua adalah kita serahkan hidup kita untuk dipakai seperti dalam ayat 13, 12, 13, 14 itu dia bicara, karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit, maka sekarang tubuh ini, tangan, kaki, mata, telinga, alat-alat tubuh kita ini harus kita serahkan sama Tuhan untuk dia pakai melakukan kehendak-Nya. Kalau itu yang kita lakukan, sungguh engkau punya hidup kebangkitan. Kalau sampai hari ini kita belum begitu, saudara dikasih Tuhan, saudara masih setengah-setengah atau mungkin sama sekali tidak kenal apa yang Paulus sebut di dalam Filipi 3, kuasa kebangkitan Kristus yang dia ingin kenal. Biar dalam hidup kita, doa kita, kerinduan kita, tekad kita tiap hari, Tuhan, sewaktu kita buka mata berdoa pagi setelah kita bangun itu, Bapak Ibu, serahkan Tuhan, tanganku ini, mataku ini, kakiku ini, hidupku ini, aku mau serahkan di hari ini untuk engkau pakai melakukan kehendak-Mu. Itu baru betul-betul saya dan saudara hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir, selalu giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu ada kebangkitan. Karena kita tahu ada kebangkitan, semua susah payah kita di dalam dunia ini itu tidak akan sia-sia. Bagi sebagian orang mungkin lihat Jim Elliot dan teman-teman mati sia-sia itu. Tetapi tidak sia-sia. Beberapa waktu kemudian orang-orang yang bunuh itu malah jadi Kristen, percaya sama Tuhan. Dan menjadi orang yang memberitakan Yesus yang sama ini kepada teman-temannya yang lain. Tidak ada yang sia-sia. Selama Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk hidup, lakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja. Pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan di dalam dunia ini yang disebut dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Segala pekerjaan baik yang Dia siapkan itu kita lakukan di dalam dunia ini. Di mana saja ada kesempatan melakukan yang benar, yang baik, yang adil, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Bapak Ibu, ambil itu. Kerjakan, lakukan. Maka sungguh Yesus yang bangkit itu benar-benar hidup di dalam diri. Selamat Paskah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Membangkitkan Kristus Putra-Mu, dan di dalam kebangkitannya kami juga mendapatkan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh maut dan dosa. Kami bersyukur, karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup melepaskan diri kami. Kami bersyukur, karena dengan kemampuan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan, dan kami kalah di depan keduanya. Tetapi Engkau dalam kasih sayang-Mu yang besar, Engkau telah memberikan Putra-Mu bangkit dari kematian dan memberikan hidup yang baru, hidup bersama Dia, hidup yang
tidak lagi dikuasai oleh ketakutan-ketakutan karena kematian dan maut. Hidup yang menyerahkan diri sepenuhnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup yang melakukan segala yang baik, pekerjaan yang baik, baik di dalam gereja ini, terlebih-lebih di tengah dunia yang luas, milik kepunyaan Tuhan ini. Kami mohon kuatkan kami, ya Roh kehidupan. Demi Yesus, amin.